Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, hari ini kembali lagi kita belajar PABP. Apa itu PABP, teman-teman? Ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mereview, teman-teman, mengulang pembelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Yang pertama, pembelajaran pertama tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutanku, ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya, untuk memperbaiki akhlak manusia, ya teman-teman, yang awalnya tidak menyembah kepada Allah jadi menyembah hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, ya teman-teman ya. Ya, selanjutnya sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, teman-teman, jadi ketika hari ini kita misalkan melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, jadi esok harinya jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat duha. Nah, kalau kita tidak melaksanakan sholat duha, artinya hari ini kita tidak lebih baik daripada hari kemarin. Tapi kalau misalkan hari ini kita melaksanakan sholat duha, kemudian besoknya kita melaksanakan sholat duha ditambah sholat tahajud misalkan. Nah, itu lebih baik daripada hari yang kemarin, ya teman-teman. Nah, kemudian dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Nah, di sana Nabi Muhammad itu saking kuatnya imannya hanya kepada Allah, yakin akan keesaan Allah, ya teman-teman ya. Jadi di sana Rasulullah itu percaya, ya, percaya diri untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang, kepada manusia yang belum mengenal Allah, ya teman-teman ya, belum mengenal Allah secara sempurna, ya. Kemudian dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Nah, jadi dengan iman yang kuat, dengan ilmu yang banyak, kita itu menjadi percaya diri, teman-teman, ketika menyampaikan dakwah, ya, ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, ya teman-teman. Maka dari itu kita harus selalu belajar, ya. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selalu percaya diri. Nah, Nabi itu memerintahkan kita untuk percaya diri, teman-teman. Ketika diminta maju untuk atau diminta untuk menghafal hadis, nah, divideokan pakai gerakan. Nah, itu artinya percaya diri, ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman harus percaya diri. Kemudian orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Nah, benar sekali teman-teman. Ketika kita percaya kepada diri kita, artinya kita menghargai diri kita, ya teman-teman ya. Nah, kemudian orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Benar sekali teman-teman. Ketika kita percaya diri, ya kita percaya akan adanya Allah. Nah, itu kita tidak akan ragu terhadap keesaannya Allah, ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak kecil hidup mandiri, teman-teman. Beliau nabi yang patuh kepada Allah, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam, ya. Teman-teman pasti sudah sering mendengar, ya, mendengar cerita tentang Rasulullah, bagaimana ketika Rasulullah berdagang, ya teman-teman. Beliau itu berdagang dengan cara yang sangat jujur, ya teman-teman ya. Kemudian beliau itu tidak pendendam, tidak pemarah orangnya, ya. Ketika orang-orang Quraisy dulu, ya, membenci Rasulullah, nah, itu
Beliau itu dengan santun memaafkan ya. Bahkan ketika orang Quraisy yang sering menyakiti Rasulullah ya, yang sering mengerjai Rasulullah, itu malah ketika dia sakit Rasulullah itu malah datang menjenguk dan malah memberikan menyuapi beliau nasi. Nah, menyuapi beliau makan ya teman-teman. Jadi kita sesama umat muslim ya, sesama umat muslim tidak boleh untuk saling membenci ya, tidak boleh untuk saling dendam ya teman-teman. Kita harus saling memaafkan ya, dan memberikan nasihat ketika temannya salah. Nah oke, selanjutnya beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga. Juga beliau sayang kepada semua orang. Nah teman-teman, kita itu tidak boleh membenci ya tadi ya, harus saling menyayangi ya teman-teman ya. Kemudian Nabi Muhammad pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Iya, jadi Rasulullah itu berdagang ya dulu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya senangnya belajar surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran ya teman-teman. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat ya, 3 ayat saja ya teman-teman ya. Kemudian nama An-Nasr itu diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. An-Nasr artinya adalah pertolongan ya teman-teman ya. Yo, siapa yang sudah hafal surat An-Nasr? Angkat tangannya. Iya, bagus sekali, pintar sekali ya teman-teman ya. Kemarin juga sudah Ustazah mendengar ya, beberapa dari teman-teman itu sudah banyak yang hafal surat An-Nasr ya, yang banyak mengumpulkan video kepada Ustazah. Yuk kita baca sama-sama surat An-Nasr-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, shadaqallahul azim. Nah teman-teman, itu tadi Quran surah An-Nasr ya. Ini tulisannya tumpang tindih ya teman-teman ya di sini ya. Padahal tadi Ustazah bikinnya di laptop itu rapi ya. Maaf ya teman-teman ya. Nanti Ustazah kirimkan ulang untuk ininya ya, PPT-nya ya, tulisannya ya. Oke, selanjutnya pokok-pokok isi surat An-Nasr teman-teman. Nah, pokok-pokok isi surat An-Nasr itu ada 2. Yang pertama, surat An-Nasr itu berisi tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu bahwa pertolongan Allah itu akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan, teman-teman. Nah, kemudian pokok isi surat An-Nasr yang kedua itu adalah perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih. Nah, bertasbih, memuji dan meminta ampun hanya itu kepada Allah. Nah, dikala peristiwa yang mengembirakan. Nah, teman-teman, kita diperintahkan untuk bertasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya Allah Maha Esa. Nah, ini masuk ke pembelajaran ketiga ya. Surah An-Nasr tadi pembelajaran kedua. Nah, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Ya, teman-teman. Kita hanya wajib menyembah kepada Allah. Tidak seperti dulu ya, teman-teman. Dulu itu ada orang yang menyembah patung ya, berhala ya, macam-macam ya, teman-teman ya. Kalau makanya Rasulullah itu mendakwahkan ya agar kita hanya menyembah kepada Allah. Kemudian Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, teman-teman. Nah, kemudian tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah ya, teman-teman. Hanya Allah pemilik segalanya. Tidak ada yang bisa menyaingi Allah ya. Kemudian Allah berbeda dengan makhluk. Ya jelas ya, teman-teman ya. Allah itu berbeda dengan kita ya. Kita saja diciptakan oleh Allah ya. Mana mungkin Allah sama dengan kita ya, teman-teman ya.
Oke, selanjutnya Allah Maha Pemberi. Nah, atau dalam Asmaul Husna, Allah Maha Pemberi itu disebut dengan Al-Wahhab. Ya, teman-teman ya. Sini siapa yang masih hafal itu apa namanya? Ya masih hafal Asmaul Husnanya ya. Ingat nggak ya masih teman-teman ya 99 asma Allah. Yo. Kalau teman-teman lupa silahkan sambil diingat-ingat ya. Oke. Allah Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Nah, Allah memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Allah memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Nah, teman-teman, coba Allah itu selalu memberikan yang kita mau, teman-teman, ya. Nah, hanya saja terkadang kita itu lupa. Lupa apa, teman-teman? Lupa untuk berterima kasih kepada Allah, ya. Jadi kita harus senantiasa berterima kasih kepada Allah. Terima kasih karena kita sudah diberikan kesehatan. Terima kasih karena kita sudah diberikan makan. Ya teman-teman, hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup, kita masih sehat ya. Kita masih bisa berjalan, masih bisa melihat, banyak sekali karunia yang diberikan oleh Allah. Ya teman-teman. Oke, selanjutnya Allah memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada. Ya benar sekali teman-teman. Ya dimanapun kita berada, Allah itu selalu memberikan, ya, memberikan kenikmatan kepada kita, ya teman-teman ya. Kemudian Allah terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa, Allah itu selalu memberikan apapun yang kita butuhkan. Nah teman-teman, kemudian selanjutnya Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Masya Allah ya. Allah itu tidak pernah mau makhluknya itu mendapatkan keburukan, teman-teman. Allah itu tidak mau makhluknya, hambanya itu sakit ya. Allah itu tidak mau hambanya itu sedih ya. Allah itu nggak mau teman-teman itu sedih, teman-teman itu menangis ya. Karena itu Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita, teman-teman. Jadi apapun yang terjadi kepada diri kita, insya Allah menurut Allah itu adalah sesuatu yang terbaik. Iya enggak teman-teman? Iya. Kemudian selanjutnya, nah sudah selesai teman-teman ya. Syukron, jazakumullah khairan katsir kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari Ustazah hari ini ya. Semangat terus ya teman-teman belajarnya ya. Jangan pernah berputus asa dalam menuntut ilmu ya. Semangat dalam melaksanakan ibadahnya ya. Karena ketika kita melaksanakan ibadah, kita sholat ya, kita mengaji, tadarus qiraati ya, itu semata-mata hanya karena kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Oke. Jaga kesehatan selalu ya teman-teman ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, memberikan kelapangan ya. Pokoknya doa terbaik selalu untuk teman-teman dan keluarga ya. Semangat terus teman-teman ya. Ustazah sayang antum semua karena Allah. Oke. Mungkin ini saja pembelajaran dari Ustazah hari ini ya. Ustazah tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.